Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 310. Aku benar-benar tulus kepadamu. Fendi, lu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di ruang perjamuan barusan. Dia berjalan maju dengan senyum di wajahnya dan mengulurkan tangannya ke Direktur Zhao. Direktur Zhao, halo, aku putra Denis Lu. Aku mendengar ayahku bercerita tentangmu, dan aku telah lama mengagumimu. Direktur Zhao mengerutkan kening dan tidak ingin mengulurkan tangannya sama sekali. Fendi, lu tidak peduli, dan tersenyum. Aku mendengar bahwa Direktur Zhao menyukai batu giok. Kamu ada di sini hari ini, dan aku secara khusus menyiapkan hadiah untukmu. Aku harap Direktur Zhao menyukainya. Saat dia berkata, dia menunjuk ke belakangnya. 10 batu giok kasar kualitas terbaik ini adalah hadiah yang aku persiapkan untuk Direktur Zhao. Aku tidak tahu apakah cocok di mata Direktur Zhao. Begitu suaranya jatuh, suara inhalasi rendah tiba-tiba terdengar di ruang perjamuan. Banyak orang kaget. Tuan muda Fendi ini orang yang sangat royal. Beberapa batu yang ditempatkan di gerobak terlihat biasa saja dari luar, tetapi para ahli sekilas tahu bahwa mereka semua adalah batu kasar berkualitas tinggi. Selain itu, di atas setiap batu kasar terdapat lubang yang menunjukkan kualitas batu yang sangat bagus. Harga gabungan dari 10 batu kasar ini, paling tidak ada 100 juta. Ada suara cek di seluruh ruang perjamuan, dan bahkan Direktur Zhao tercengang. Tidak menyangka keluarga Lu akan memberikan hadiah sebesar itu. Pandangan dari segala arah, Fendi Lu merasa di atas awan. Dia mendapat info bahwa Direktur Zhao suka mempelajari giok. Untuk memenangkan hati Direktur Zhao, dia menahan pendarahan besar dan memberikan 10 batu giok kasar. Bagaimanapun, batu-batu kasar ini juga didapatkannya dengan harga murah, dan ada lebih dari selusin potongan tersisa di gudang. Selama Direktur Zhao memiliki kesan yang baik, keluarga Lu berhasil memenangkan perjanjian kerja sama giok, uang apa yang tidak bisa dia dapatkan di masa depan. Fendi Lu tidak melihat Rocky di tengah kerumunan, dan meminta asisten untuk mendorong batu asli masuk ke dalam ruangan, lalu berbalik, dengan ekspresi tulus memberikan mawar itu kepada Dewi. Dewi, sebelumnya aku melakukan sesuatu yang membuatmu tidak senang. Aku sudah tahu itu salah. Aku ingin mengambil kesempatan ini dari semua orang yang hadir, dan aku memohon maaf kepadamu. Aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan pernah membuat hal yang menyakitimu di masa depan. Petik 2. Dewi masih melihat batu aslinya, dan tiba-tiba dia menyerahkan buket mawar besar padanya, seketika mengerutkan keningnya. Fendi Lu memegang sebuket mawar di tangannya dan berkata dengan tulus, Dewi, maafkan aku tulus terhadapmu. Di bawah pandangan orang-orang, Dewi bingung, tidak tahu harus berbuat apa dan merasa sangat canggung. Dia tidak menyangka Fendi Lu meminta maaf pada dirinya di depan umum, dan apa yang dia katakan sangat menggelikan. Bukankah ini bisa membuat orang menjadi salah paham akan hubungannya dengan Fendi Lu? Dewi tertegun sejenak, kemudian dengan cepat kembali sadar, dan dengan tenang menolak mawar itu menjauh dan berkata, Fendi Lu, aku bertanya kepadamu, kamu mengatakan bahwa grup Babel menginvestasikan 200 miliar padaku adalah karena kamu menjadi penengahnya. Ketika ditanya oleh Dewi, wajah Fendi Lu sedikit kaku. Dia buru-buru melirik Direktur Zhao dan berkata, Dewi, mari kita bicarakan ini nanti. Tidak sekarang saja. Mata Dewi membara dan dia menatapnya langsung. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah orang yang membukakan jalan, dan Direktur Zhao berinvestasi padaku karena memandangmu.
Tapi aku bertanya kepada Direktur Zhao barusan, mengapa dia bilang dia tidak mengenalmu? Ini. Fendi Lu menjadi pucat dengan keringat dingin di dahinya. Masalah ini hanya dibuat-buat olehnya. Bagaimana dia bisa mengenal Direktur Zhao? Jika bukan ketika dia pergi makan malam dengan ayahnya dan menyulangi Direktur Zhao segelas anggur di tengah kerumunan. Tetapi ada terlalu banyak orang yang bersulang dengan Direktur Zhao. Direktur Zhao bahkan tidak ingat siapa dia. Fendi Lu kesal dan panik dan dengan cepat mengedipkan mata pada Direktur Zhao. Tapi Direktur Zhao itu siapa? Dia sama sekali tidak peduli dengan sosok kecil itu. Dia mendengus berat dan berkata, Fendi Lu, kapan kamu berbicara tentang investasi denganku? Fendi Lu benar-benar panik, buru-buru mengedipkan mata ke Direktur Zhao, sementara ragu-ragu berkata, Direktur Zhao. Ini, aku membahas sesuatu padamu sebelumnya, kamu mungkin lupa. Wajah Direktur Zhao dingin, dan dia berkata terus terang, aku tidak pernah mengenalmu sebelumnya, apalagi tahu kamu siapa. Terlebih lagi aku tidak akan menemui orang yang tidak berpengaruh sepertimu. Mengenai investasi tidak ada sedikit pun. Direktur Zhao, kamu lupa ketika sedang makan. Aku membahas kepadamu ketika ada banyak orang, mungkin ada banyak orang, kamu tidak mendengar. Fendi Lu berusaha menutupi kebohongannya dengan putus asa, dan keringat dingin di dahinya menetes selapis demi selapis. Pada saat ini, Dennis Lu yang berada di sebelahnya, tidak sanggup mendengarkan lagi, dan melangkah maju dan berteriak, Fendi, kamu masih tidak meminta maaf kepada Direktur Zhao. Maaf, permintaan maaf apa? Fendi Lu benar-benar panik saat melihat kemarahan ayahnya, dia terus menatap Dennis Lu, berharap ayahnya akan membantunya. Tapi Dennis Lu tampak tenang di permukaan, tapi panik dalam hatinya. Dia meraung dengan keras, anak durhaka, kamu melakukan sesuatu yang salah. Segera minta maaf dan lalu keluar dari sini. Ayah, kamu menyuruh aku pergi. Fendi Lu tercengang, semburan tidak senang meledak di dalam hatinya. Ayah sendiri malah menghancurkan panggungnya di depan umum. Dan masih di depan Dewi, bukankah ini akan membuatnya malu? Dia segera mengedipkan mata pada Dennis Lu, dan berkata ke samping, ayah, kamu lupa. Kamu ada di sana saat itu. Mungkin Direktur Zhao memiliki banyak tamu dan telah melupakannya, sehingga tidak ingat. Kamu ingatkan lagi ke Direktur Zhao. Fendi Lu terus mengedipkan mata pada ayahnya, yang berarti meminta Dennis Lu berkata pada Direktur Zhao. Bahkan jika Direktur Zhao dengan santai menganggukkan kepalanya, dia bisa ada kesempatan untuk membulatkan kebohongannya. Tapi wajah Dennis Lu menjadi semakin jelek dan hatinya sangat marah. Dia ingin mengeluarkan Fendi Lu secepat mungkin, jangan sampai memperburuk keadaan, tetapi Fendi Lu bahkan tidak memahami niatnya, malah berdiri di sini dan memaksa mencari alasan. Dennis Lu tidak tahan lagi, dan berteriak keluar. Setelah selesai berbicara, dia hanya menendang Fendi Lu ke tanah dengan satu kaki, dan mengangkat kepalanya untuk memanggil asisten. Fendi sudah mabuk, mengucapkan omong kosong, kalian segera bawa dia keluar. Satu kaki menghantam perut bagian bawah Fendi Lu, dan dia segera memegang perutnya dan berteriak dengan sedih, ayah, aku tidak mabuk. Aku sangat sadar. Idiot. Dennis Lu sangat marah hingga dia hampir ingin memukulinya, melangkah maju, dan menendang wajahnya secara langsung. Ah! Fendi Lu ditendang oleh ayahnya, hidungnya membiru dan mukanya membengkak, jadi dia memeluk kepalanya dan bersembunyi. Anak durhaka, wajah Dennis Lu pucat, dia mengangkat kaki besarnya yang memakai sepatu kulit dan menendang dengan keras. Dia tidak berhenti menendang Fendi Lu hingga Fendi Lu berteriak dan menjerit. Hingga Fendi Lu terdiam di lantai tidak membangkang lagi, barulah dia berhenti.
Rocky berdiri di tengah kerumunan, dengan dingin menyaksikan Fendi Lu dipukuli. Saat itu, ponselnya berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan dari Paman Ali, Rocky mengangkatnya. Paman Ali melapor kepadanya, "Tuan Rocky, tadi ada beberapa orang mencurigakan yang baru saja diam-diam memindahkan sebongkah batu kasar ke halaman villa. Menurutmu mau bagaimana menyelesaikannya? Apakah mau menangkap mereka?" Rocky mengerutkan kening, situasi apa lagi ini? Dengan keahlian Paman Ali akan mudah menangkap beberapa orang ini. Tetapi dia berpikir sejenak, menatap Fendi Lu, dan berkata dengan tenang, "Tunggu sampai mereka menempatkan batu kasar itu, lalu tangkap orang-orang itu, interogasi dan minta pengakuannya, dan jangan mengejutkan mereka dulu." "Baik." Paman Ali mengangguk dengan hormat, lalu menutup telepon. Rocky mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Fendi Lu telah ditendang di lantai oleh ayahnya, setengah dari wajahnya ditendang dan bengkak, dan dia sudah kehilangan penampilannya yang tampan. Kondisinya tidak terkendali dan mengenaskan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.